Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah food security. Kenapa tema ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui, keamanan pangan sekarang menjadi isu yang sangat penting di dunia. Dimanapun saja Anda berada, termasuk di negara yang paling makmur di dunia. Karena sebagaimana kita ketahui, jumlah penduduk ternyata masih terus membengkak dari tahun ke tahun. Bahkan lebih cepat dari kemampuan kita semua dalam meningkatkan produksi pangan. Sehingga para pakar dan praktisi di dunia pertanian pun sudah meramalkan bahwa suatu saat nanti bila kita tidak cepat membuat langkah yang tepat, dunia akan mengalami krisis pangan. Suatu keadaan di mana harga pangan menjadi melesat jauh di luar jangkauan mayoritas dari masyarakat manusia, sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam dampak. Dari yang paling tidak serius sampai yang paling serius, seperti dampak politik yang bisa memicu pada revolusi berdarah. Dan untuk itu di studio kami hadirkan seorang yang memang sangat memahami mengenai masalah food security ini. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia, yaitu Pak Adi Lukman. Nah, sekarang saya akan langsung ke Pak Adi Lukman. Pak Adi, gimana nih Pak kalau kita lihat situasi keamanan pangan atau food security di Indonesia saat ini, Pak? Oke, jadi kalau kita bicara food security, bahasa Inggrisnya kan food security ya. Iya, Pak. Bahasa Indonesianya ini agak sulit gitu. Kalau security itu kan keamanan. Sedangkan kalau ada food safety juga, ini juga keamanan pangan juga. Nah, kita bicara food security ini lebih ke arah kejaminan. Jaminan ketersediaan pangan. Ya, kalau tadi Mas Kikin bilang bahwa mempengaruhi sampai ke politik dan segala macam, saya kira benar. Karena situasinya saat ini memang berlomba antara pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan, dan sekarang ditambah lagi kebutuhan energi. Nah, ini berlomba antara food atau pangan dengan energi ini sekarang berlomba. Sehingga ini merubah pola. Maaf Pak, jadi maksud Bapak tadi karena banyak pangan yang dipakai untuk energi, bukan untuk dimakan. Iya, bukan. Ini berlomba, jadi penggunaan pangan, bahan makanan itu untuk energi dan untuk ini. Ini kemajuan teknologi juga, tapi menyebabkan perlombaan ini terjadi. Di samping itu juga terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga menyebabkan pola tanam, pola panen semua berubah. Sehingga ini menyebabkan beberapa negara kekurangan pangan. Ya. Kalau kita bicara tentang kekurangan pangan atau tingkat kesejahteraan suatu negara, kita bilang mulai dari food availability, jadi ketersediaan pangan, food acceptability, bahwa pangan itu sudah mulai tingkatan lebih tinggi lagi, pangan itu bisa diterima. Kemudian food safety, atau sekarang kita meningkat lagi ke food bisa welfare, people's welfare, jadi kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh pangan ini sendiri. Maka bicara dengan ketersediaan pangan ini sangat penting sekali. Kita harus benar-benar serius karena pengaruh-pengaruh itu. Ini terus akan berlomba terus, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini sekarang pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun. Itu luar biasa besar itu. 1,5% luar biasa besar, kebutuhan pangan luar biasa, apalagi iklim masih tidak menentu. Ya, seperti Indonesia sekarang kondisinya banyak sekali pangan yang diimpor. Mulai dari kita sekarang sudah makan pokok, misalnya gandum, roti itu sudah menjadi makanan pokok di Indonesia ya. Mie 100% gandum 100% impor ya. Ya. Dan menyedihkan lagi garam. Tahun lalu hampir 100% impor. Garam kita? Iya. Padahal kita kan negeri maritim. Negeri maritim, negeri kepulauan, banyak lautnya. Tapi tahun lalu 100% impor. Karena apa? Karena teknologi kita masih pakai pemanasan matahari. Sedangkan tahun lalu tidak ada panas, hampir tidak ada panas. Sehingga produksi garam hancur. Yang rata-rata Indonesia bisa produksi 900.000 ton sampai 1 juta ton. Ternyata tahun lalu cuma produksi 30.000 ton. Cuma 3%. Hancur dong. Hancur. Kebutuhan garam kita hampir 3 juta ton. Hampir 3 juta ton, kita nggak punya apa-apa. Ya. Gula kita masih import. Jagung, kedelai masih import semua. Jadi banyak sekali yang harus import. Susu, apalagi daging, apalagi semua import. Jadi
ini harus benar-benar serius. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik oleh pemerintah, oleh perguruan tinggi jangan lupa, dan swasta. Saya sering bilang ini ABG, Academic, Business, and Government. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini kan kelihatannya pertanian ini makin terdesak karena makin banyak lahan pertanian yang dipakai untuk hal lain seperti real estate, kawasan industri, dan lain sebagainya. Sementara banyak produk pertanian seperti jagung mulai dirubah, tidak untuk bahan pangan tapi untuk energi kan, yang namanya biofuel gitu. Wah ini kan mengerikan Pak. Apalagi kalau kita lihat juga pembabatan hutan kelihatannya masih berjalan. Konversi lahan itu jadi salah satu yang penting. Harus diatur oleh pemerintah konversi lahan. Tidak boleh sembarangan lahan dikonversi. Ini penting sekali. Jadi kalau kita urutkan mulai dari dasar, kita harus bicara pertama tentang lahan. Kita harus segera pemerintah itu membuat satu kebijakan yang tegas bahwa lahan mana yang harus untuk tanaman pangan, lahan mana untuk real estate, lahan mana untuk keperluan-keperluan lain infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya. Ini harus jelas ya. Belum lagi PR pemerintah yang belum menyelesaikan mengenai yang kita sering gembar-gemborkan moratorium ini penggunaan lahan hutan. Ini sekarang juga masih belum jelas ini. Nah, ini harus segera karena ini sangat penting lahan, ketersediaan lahan ya. Kemudian baru kita bicara kalau untuk penyediaan tanaman pangan mulai bibitnya. Nah, di bibit ini peranan perguruan tinggi sangat penting sekali. Penyediaan bibit unggul dan lain sebagainya, penggunaan teknologi. Nah, salah satu penggunaan teknologi yang Indonesia ketinggalan adalah GMO, Genetically Modified Organism. Jadi GMO ini kontroversial memang. Di banyak negara sudah diterima dengan persyaratan, dengan pengawasan yang ketat. Dan sedangkan di Indonesia masih belum jelas apakah menerima atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah makan produk-produk GMO ini. Seperti apa Pak? Seperti kedelai. Gitu. Kedelai import hampir 900.000 ton tiap tahun. Ya ini semua GMO. GMO ya. Nah, jagung juga GMO, sebagian besar GMO. Sedangkan kita sendiri belum mengadopsi teknologi ini, ya masih kontroversi antara lingkungan hidup dengan pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini harus segera diputuskan karena teknologi GMO mau tidak mau ke depan harus diadopsi, tapi dengan pengawasan yang ketat atau dengan pengaturan yang ketat. Supaya apa? Supaya kita tidak kekurangan pangan, ya. Ini bibit teknologi kita manfaatkan ya. Kemudian baru masuk ke penanganan ininya, on farm prosesnya. Sekarang kalau kita lihat kita ke daerah-daerah lahan sempit-sempit. Jadi karena punya anak dibagi warisan. Dari 1 hektar tinggal 0,3 hektar karena anaknya 3. Nanti punya cucu 0,3 dibagi lagi. Jadi rata-ratanya kecil sekali. Cuma 1 petak aja lah. Iya, cuma 1 petak. Itu menyebabkan apa? Tidak efisien. Tidak efisien, mahal karena tidak mencapai skala ekonomis. Iya, betul Pak. Nah, sebenarnya masih bisa diatur dengan pengaturan community seperti kelompok tani atau kelompok-kelompok seperti itu, koperasi. Bisa aja dibuat satu skala ekonomis dengan sistem cluster misalnya. Dengan sistem cluster itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya tawar. Kalau saya punya cuma 1 kuintal, ya mau nggak mau saya ditekan sama pedagang. Tapi kalau saya punya 1000 kuintal atau 1000 ton misalnya, saya punya bargaining power untuk menentukan harga juga. Nah, ini penting sekali gitu karena petani itu makin lama makin terdesak karena itu juga gitu. Tidak ada skala ekonomis. Belum nanti ada undang-undang resi gudang yang belum jalan dan sebagainya. Harusnya hasil produksi kan bisa disetor ke misalnya lembaga seperti Bulog. Dia harus menerima, tapi kalau bisa dengan resi gudang produk itu masih punya petani. Punya petani pada saat dia butuh uang dia cairkan sedikit sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada. Jadi nggak heran Pak ya kalau sekarang ini petani identik dengan kemiskinan nih, nyaris identik Pak ya. Tapi hal ini nanti akan kita diskusikan pada sesi berikutnya dan para pemirsa Anda jangan kemana-mana.